Abang dari mana? Aku stay-nya di Jakarta, Ini kayak lagi di outdoor ya. Lagi di mana? di Pulau Seribu. Kak Salma. Oh, Tante Salma. Halo. Iya ya, enak ya. Di pantai kah? Ya, lagi di pantai. Liburan keluarga ya? Karena tanggal merah. Liburan keluarga. Lagi ngecas diri sendiri. Oh gitu. Ya, sama keluarga. Salam. Iya. Gimana, Ngecas Bang? itu penting, guys. ayo ngomong. Sharing sesuatu. Oh enggak. Jadi just ini aku tadi senang sih dengerinnya. Waalaikumsalam. Udah beberapa hari aku lihat apa itu? Komalnya Bang Nick ini luar biasa. Aku juga senang kalau aku live itu juga pakai musik-musik seperti ini. Karena buat aku musik-musik seperti ini buat aku bikin apa ya, semangat juga. Tapi ada sebagian orang yang bikin tidur, katanya kalau masuk roomku bikin tidur gitu. Karena ternyata kebutuhan orang itu beda-beda. Iya benar. Waalaikumsalam Kak Salma. Iya Kak. Jadi Gitu ya. emang abangnya ini ya, maksudnya menyadari hal ini, kebutuhan hidup tuh harus seperti itu udah lama. Paham kan maksudnya? Udah berjalan berapa lama? Mulai tahun 2016. 2016, lumayan lama. Apa Bang hasilnya yang jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum melakukan, banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya kalau gue lihat nih, abang ini kayak udah sering meditasi. Caranya bagaimana untuk membangkitkan spiritual, membangkitkan energi, membangkitkan mood, membangkitkan apapun itu yang berbau positif nih, sepertinya abangnya udah lumayan pengalaman nih. Coba Bang di-share ke kita. Hasilnya apa Aku selama tadi ini yang udah dia? mau sharing soal pengalaman. Kayak sebenarnya Waalaikumsalam, Kak. tidak tipikal orang yang tidak percaya dengan zodiak apapun gitu kan. Karena itu adalah pembatasan manusia yang diberikan manusia untuk diri mereka sendiri. Karena universe buat aku menurutku memberikan keluasan kepada diri kita untuk memilih mana diri kita sebenarnya. Kalau penilai itu kan ada Virgo, Aries dan sebagainya, itu hanya penilaian manusia. Sedangkan universe sendiri memberikan nilai itu seluas-luasnya terhadap kita. Mas Kita harus menyadari bahwa diri kita itu adalah bagian dari universe. Kan? Bang Latif Golkar ya? Oh no. Itu membatasin color, itu membatasin diri. Dia memberikan batasan terhadap warna, gitu kan? Disekak nggak tuh? Iya, gue sengaja. Ya itu kan itu yang jadi orang mindsetnya dibatasin. Terus kemudian bahwa pembatasan manusia itu berdasarkan mereka sendiri, bukan dari orang lain gitu. Terus yang kedua bahwa aku tadi mau ngomong apa lagi? Jadi agak lupa. Universe. Rezeki, karena kita memberikan batasan, kita Virgo, introvert dan sebagainya. So, akhirnya rezeki juga akan terbatasi dengan pemikiran kita sendiri. Iya. Karena di Virgo, Virgo, bulan ini rezekinya seperti ini, padahal enggak. Itu yang akhirnya terbentuk pada mindset kita bahwa apapun yang terjadi itu pembatasan itu datangnya dari pemikiran kita yang kita absorb, kita nggak sharing dari luar, aku diabsorb aja. Oh iya benar ya. Cuma ada berdasarkan pengalaman orang gitu, tapi seharusnya itu dibalikan ke diri kita bahwa itu belum tentu terjadi pada diri kita. Itu termasuk weton, termasuk siu menurut Bang Latif ini. Ya. Ayo. Weton ya. Weton itu kan ini weton dan sebagainya, dan sio itu sebenarnya kan adalah berdasarkan kalender patokannya sama bulan dan sebagainya. Hari. Ya. Panas. Kabar baik Kak Nara, sehat-sehat Kak Nara. Kak Nara. Yang lagi di Thailand. Udah pulang dia. Udah di Singapura dia. Oh. Sayangku, apa kabar? Terus kemudian ini buat teman-teman yang dibawa ketika kita sharing atau mendengarkan, tadi benar kata Bang Ferdian, itu energi itu tidak sengaja atau sengaja itu akan berpengaruh gitu kan terhadap diri kita pun orang yang mendengarkan, karena
ketika orang bercerita atau mendengarkan itu sebenarnya ada energi yang tersalurkan. Coba kita sadar atau enggak dengan energi itu, karena semua bentuk aktivitas itu sebenarnya berupa energi. Iya, memang iya. Mas Latif, share dong hal terburuk yang pernah dialami sampai melukai mental. Sampai melukai. Iya. Jadi bener nih pertanyaannya. Pertanyaan itu kadang gini teman. Ketika manusia itu yang tadinya bingung nih, gue hidup harus ngapain, mau ngapain itu bingung. Tapi ketika dia kena mental, sekalinya dia kena mental, itu yang akan merubah hidupnya. Lah, si menyikapinya ini loh, maksudnya menyikapinya kadang-kadang orang berbeda-beda. Maaf ya teman-teman. Ketika ada masalah, ada yang larinya ke tempat dugem. Ada yang punya masalah larinya ke cewek. Ada yang punya masalah larinya ke cowok. Ada yang punya masalah larinya ke masjid, ke gereja. Ada juga manusia ketika kena mental larinya ke meditasi. Yaitu nanti tergantung frekuensi teman-teman. Kita ditariknya kemana, itu sebenarnya tergantung frekuensi kita pada saat itu. Jadi jangan menyalahkan orang-orang yang larinya ke hal seperti itu, enggak. Itu bagian dari proses. Gue yakin suatu saat pasti itu orang akan menemukan jalannya, gitu. Makanya diperlukan kenapa ada masalah, ada ujian, terus ada problem, sampai akhirnya kita kena mental nih. Nah, disitulah sebenarnya manusia tuh titik baliknya di situ. Titik balik manusia tuh yaitu tadi, ketika benar-benar terpuruk, seterpuruk-puruknya, itu biasanya dia akan memulai kebangkitannya. Ya, intinya. Tapi kalau dia, ya, intinya kesadaran bener. Pada akhirnya kan ketika orang kena mental itu dia akan sadar. Gue kok bisa sampai di titik ini ya, gitu loh. Lah, orang-orang ini ceritanya beda-beda teman-teman. Nah, mungkin Bang Latif pertanyaan seperti itu. Titik balik apa yang membuat Bang Latif tiba-tiba berubah untuk gue harus begini nih, gitu? Sebelumnya ya, sebelum aku kenal soal diri sendiri itu kayak Kak Citra. Titik terendahnya itu ketika aku sadar ketika aku banyak melukain orang, terutama si cewek-cewek. Kak Ratu. Terutama waktu itu adalah aku melukai diriku sendiri. Karena aku merasa menyakitin diri sendiri. Kenapa aku harus mengikuti kata orang lain? Terus akhirnya ketika aku menyakiti diri sendiri, aku menyakitin orang lain. Di saat itu aku bersadar, waktu itu aku putuskan, aku tidak mau menyakitin diriku sendiri ataupun orang lain. Aku memutuskan divorce sama mantan istriku. Di situ aku langsung force apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Satu, makasih kakak. Iya. Titik baliknya berarti perpisahan, Bang. Iya, ya. Titik baliknya perpisahan. Kalau menyakiti diri sendiri itu kan efek. Itu kan efek ya. Efek ya, betul. Ya, kalau di sini kan yang ditanyakan titik balik kejadian apa gitu loh. Ya, kalau untuk berarti perpisahan itu. Ya, memutuskan untuk berpisah. Ya, oke. Terus kemudian melewati 3 tahap. Waktu itu aku udah masih Allah ngasih kesempatan buat aku 3 kali hidup lagi. Oke, berarti sempat melewati masa-masa pengen BD itu ya? No, aku tidak sampai BD gitu enggak. Jadi kayak karena beraktivitasnya lebih terus akhirnya masih kakakku. Akhirnya fisikku tidak support dengan apa yang aku inginkan gitu kan. Oh, oke. Berarti sakit ya? Ya. Oke. Karena di situ harus berusaha itu ketika hati dan pikiran kita enggak sure. Ya. Ya. Tapi sampai sejauh ini Bang, yang dirasakan Abang apa? Maksudnya? Perdika. Oh. Wow, makasih Kak. Dari apa yang sudah Abang lakukan sampai jauh ini, ada perubahan apa nih? Mungkin dari secara ekonomi, dari ketenangan, dari atau mencakup semuanya malahan. Iya, insya Allah ya, mencakup semuanya. Makasih Kak Citra. Makasih. Kakak gua itu, Kak Citra. Mencakup semuanya sih, terutama ketika kita udah sadar. Waktu itu aku sadar, terus itu perubahan secara ekonomi. Thank you, besok aku akan
secara ekonomi, secara kerjaan. Karena ketika pikiran kita nggak sehat, itu ngaruh sama kerjaan, ekonomi, pokoknya rezeki dan semuanya itu sangat terpengaruh. Tapi ketika mencapai titik kesadaran, itu semua kehidupan berbalik 360 derajat, itu benar-benar berbalik. Sebenarnya kalau kesadaran kita sedang full teman-teman, kalau kita benar-benar sadar, itu akan banyak hal positif yang masuk. Ilmu-ilmu itu yang kita sebelumnya nggak pernah tahu, ilmu-ilmu yang sebelumnya nggak pernah kita pelajarin itu tiba-tiba kayak masuk nih. Oh begini ya, oh begini ya, begini. Tapi bukan berarti ngawur ya. Iya. Gitu loh. Itu nanti kita bisa buktikan kita bisa baca, kita bisa nonton apa atau diskusi sama orang-orang yang tepat gitu. Itu tuh kayak hal nggak terduga teman-teman, kayak misalnya kita dapat peluang bisnis apa, pekerjaan apa, itu mengalir dengan sendirinya. Kalau tingkat kesadaran kita benar-benar sadar gitu. Ya, betul. Tapi untuk mencapai kesadaran itu memang diperlukan effort ya, gitu. Effort dalam artian ya kita harus gerak gitu. Salam kenal juga. Jadi ketika itu benar-benar aku yang nggak nyangka dalam, aku dulu awal-awal aku kan muslim kan, mau ikut kelas meditasi ini bertentangan nggak ya kayak gitu, bertentangan nggak ya dengan agama aku ketika itu. Itu perang yang sangat luar biasa, perang dalam hati itu terjadi yang sangat luar biasa. Terus akhirnya cuma aku berbicara, jika ini jalanku maka mudahkanlah, ketika ini bukan jalanku aku akan berhenti sampai di sini. Dan setelah itu benar-benar kebuka. Waktu itu aku ikut salah satu training, yang luar biasa buat aku. Harganya waktu itu sangat mahal, dalam sekali satu sesi itu. Bu, bisa nggak sih? Iya, terima kasih kakak udah mampir. Ya, waktu itu kelas-kelas itu waktu itu kelas meditasi kan masih agak asing, terus kemudian masih jarang, terus masih apaan sih itu gitu kan, tahun awam gitu ya, masih awam gitu. Jadi aku ikut retreat sampai saat ini, aku retreat udah sampai ikut sampai di India, di Nepal baru level ketiga meditasi. Oh, udah sampai India, udah sampai Nepal juga. Nepal, India. Iya. Ya memang kadang-kadang ketika kita melakukan hal baru yang keluar dari doktrin ketika kita masih kecil, dari kecil sampai dewasa, kita kadang-kadang terdoktrin. Untuk keluar dari itu memang nggak mudah teman-teman. Pasti ada pertentangan, ada pergejolakan gitu. Cuman yakinlah, ketika kita udah melewati masa itu, kita akan menjadi tambah taat. Kita akan lebih percaya ke Tuhan, dan kita beribadah itu akan lebih tenang. Kita akan lebih ngerti tujuan ibadah kita. Oh, ternyata tujuan ibadah gitu, bukan cuma sekedar ritual gitu, bukan sekedar wudhu, gerak ini, gerak itu, enggak. Itu akan lebih tenang, serius. Triknya ya teman-teman ya, ini yang mudah aja deh. Ketika kalian, ini yang muslim, ketika kalian merasa sholatnya nggak khusyuk, sebelum sholat, ambil 10 menit, 15 menit sebelum waktu sholat, kalian duduk. Wudhu, duduk, anteng, nggak usah mikirin apa-apa, ambil nafas dalam-dalam, keluarin pelan-pelan. Ambil nafas dalam-dalam, keluarin pelan-pelan. Nah, bedakan, ketika kalian sholat, itu akan terasa bedanya. Akan lebih tenang, akan lebih ngerti, memahami, mengamati. Bukan mikir ya. Bukan, karena memahami dan mengamati itu tidak harus dengan pikiran, nggak harus mikir. Jadi terasain apa yang terjadi dalam tubuh kita. Gitu. Itu yang nggak usah kita nggak usah ngomongin meditasi deh, nggak usah ngomongin macam-macam. Duduk aja sebelum kalian melakukan ritual yang sholat ataupun ke gereja, ataupun terserah. Usahakan duduk tenang, ambil nafas dalam-dalam. Nanti kan kalian akan tahu hasilnya, rasakan hasilnya. Itu cara mudah sih teman-teman, yang paling mudah ya. Nggak usah ngomongin meditasi, karena meditasi itu banyak cabangnya juga. Memang harus dipelajari gitu. Ya, betul. Jadi dan bersyukurnya waktu aku just sekilas story aja ya. Iya. Lebih tenang ya. Kan aku ikut kelas internasional waktu itu, dan di situ aku yang muslim kan. Terus kemudian sama yang ngajar sama gurunya disuruh cerita, bagaimana sih muslim itu. Wah, di sana itu aku merasa luar biasa karena mereka bisa mendengarkan aku mulai soal apa sih muslim. Ternyata di muslim itu mulai hal terkecil itu sangat diperhatikan.
gitu. Iya. Itu kayak menurut kita kayak etika ke toilet, terus kemudian hal yang kecilnya etika toilet, etika tidur, ketika ngomong, Mandi dan sebagainya itu ternyata di Muslim mereka sangat kaget dengan di Islam seperti itu kan. Di situ malah aku meyakinkan aku bahwa oke, this my way gitu. Aku harus menjalanin ini kayak gitu. Aku bisa sharing tentang apa yang aku punya terhadap orang lain. Tadinya aku orangnya pendiam. Aku sangat pendiam, orangnya tidak berani ngobrol seperti ini di depan media ataupun kamera seperti ini. Aku tadinya nggak bisa sama sekali ngobrol sama sekali. Gak ada rasa percaya diri ya. Ya, makanya yang dibilang introvert dan sebagainya itu kita yang membatasi awalnya. Ketika kita membuka ke level lingkaran yang di luar zona nyaman kita, itu kita bisa berubah. Iya, betul sekali. Rasa ketidakpercayaan diri itu sebenarnya bisa diolah teman-teman, asli. Ya. Itu kalau kita bisa merasakan, itu letaknya ada di perut bawah. Ketika perut bawah kita ini udah lepas, itu rasa percaya diri akan muncul. Betul. Letaknya di situ sebenarnya. Mengerti lah soal bagian di mana bawah. Enggak juga. Terus kemudian pusat hidup kayak gitu. Pusat hidup manusia itu sebenarnya di perut teman-teman. Karena kenapa? Segala bentuk makanan yang ada di dalam tubuh kita itu jatuhnya ke situ. Jadi yang kita makan baik dan buruk itu akan jatuhnya ke situ. Makanya ini disebut pusat segalanya. Di sini letaknya itu sebenarnya. Kalau kita menyadari ya gitu. Makanya ketika sini lepas, ketidakpercayaan diri juga akan lepas. Kesadaran diri juga ada di sini sebenarnya, bukan di mana-mana. Bukan di pikiran. Kalau kita terlalu banyak mikir, itu malah kesadaran kita itu akan malah menurun. Percaya atau enggak? Kesadaran diri kita tuh kalau kita kebanyakan mikir itu akan turun karena capek gitu. Tapi ketika kita merasakan dari sini, itu malah lebih fresh, kayak naik gitu loh. Tenaga itu ada terus gitu, kayak fresh gitu. Itu sih. Abangnya ini mungkin lebih berpengalaman karena sampai Nepal sampai India itu jelas. itu udah tingkat belajarnya udah ini gitu. Ya ketika itu aku udah siap, gue mau ninggalin apapun yang aku punya. Ketika itu benar-benar udah, apalagi sih yang dipikirkan. Nggak ada ya. Sebenarnya rasa takut, aku menghilangkan rasa takut yang selama ini mencekram diriku. Iya, kayak lebih lepas ya Bang ya. Pokoknya lepasin semuanya, apapun yang terjadi gue serahin gitu ya. Lebih ke situ. Karena menurutku Allah lebih tahu apa yang terbaik buat diri kita. Iya. Kalau aku Muslim ya, mohon maaf Muslim. Aku Muslim. Iya. Gitu. Aku sekarang kayak aku udah sadar diriku. Kemudian ketika aku bercerita itu sharing, aku harus membatasi karena ketika kita sharing soal hal takutnya yang orang yang nggak bisa menerima hal negatif, kita sharing negatif ya, itu akan terpengaruh. Makanya kita belajar membatasi itu. Tapi kalau kita tahu lawan bicara kita seperti apa, kita bisa full out mengeluarkan semuanya. Tapi ada orang yang tidak bisa membaca partner bicara kita. Ya tadi terjadi kesalahpahaman. Kok jawabannya nggak nyambung sih? Kok jawabannya sebenarnya tuh nyambung. Dalam artian kita yang ngobrol itu kita nyambung gitu. Gitu. Sebenarnya gitu loh. Cuman ini kan kita bicara di depan publik ya teman-teman. Jadi kita lebih kayak yang ringan-ringan aja deh gitu. Yang kira-kira bisa ditangkap gitu. Gitu teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Thank you udah kasih waktu buat teman-teman. Salam kenal buat Bang Jaya. Salam kenal juga Bang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Satu lagi buat pesan buat teman-teman. Jangan membatasin apapun yang ada di hadapan kita. Terutama rezeki ya. Rezeki itu bukan berupa uang, bukan berupa materi, tapi rezeki itu adalah sebuah energi yang disampaikan universe terhadap kita. Tinggal kita bagaimana menerimanya, mau berupa materi ataupun berupa pengetahuan. Iya, ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Teman yang positif, teman yang sayang, teman yang tulus itu juga rezeki gitu.
Oke, Bang Latif, makasih waktunya ya. Thank you Mbak Senati. Kasih sharingnya. Kasih. Yuk, assalamualaikum. Iya, selamat holiday. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berholiday.